Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil jalali wal ikram wa syari'il halali wal haram wa muayyidil ahkam bil ahkam wa syar'a lana as-salata waz zakata wal hajja was siyam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Jamaah Jumat yang berbahagia, pada tahun 622, Nabi SAW dengan sekitar 200 sahabat meninggalkan kota Makkah melaksanakan hijrah dengan menggunakan jalur selatan, artinya jaraknya jadi lebih jauh. Beliau langsung membangun masjid di Kuba, lantas membangun masjid di Madinah yang sekarang menjadi Masjid Nabawi. Banyak cerita yang di sekitar hijrah itu yang sampai kepada kita melalui cerita para sahabat tentu saja. Salah satu di antaranya diceritakan, rupanya ada orang yang berhijrah dari kota Makkah ke kota Madinah itu. Ia tidak mengikuti contoh atau rombongan Rasulullah SAW. Ia berhijrah itu karena mengejar seorang wanita namanya Ummul Qais. Sehingga terkenallah di kalangan para sahabat waktu itu Muhajir Ummul Qais, orang yang berhijrah karena mengejar wanita yang bernama Ummul Qais. Ini yang saya sampaikan namanya asbabul wurud, ya, sebab kemudian lahirnya hadis. Nah, Rasulullah SAW memberikan komentar. Komentarnya itu terkenal menjadi hadis yang masyhur, hadis yang populer, yaitu innamal a'mal binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallah war rasul fa hijratuhu ilallah war rasul. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung kepada niat. Seseorang akan mendapatkan hasil pahala dari amal tergantung kualitas niatnya. Orang yang berhijrah karena mengikuti, mendapatkan ridho Allah dan Rasulullah, ia akan mendapatkan ridho Allah Rasulullah. Orang yang berhijrah karena mengejar materi, ya cuma materi yang akan dia dapatkan. Begitu juga orang yang berhijrah karena mengejar wanita, hanya wanita itulah yang akan ia dapatkan. Hijrah seseorang tergantung kepada niat hijrahnya. Hadis ini menjadi populer, temukan dalam kitab hadis Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Sahih, Tirmidzi dan lain-lain. Sehingga di ujungnya kita lihat hadis masyhur rawahul jamaah, yaitu diriwayatkan jamaah kelompok ulama-ulama ahli hadis. Niat kemudian berkembang menjadi bahasan yang panjang lebar dalam kajian fikih, kemudian dalam kajian usul fikih, dan bahkan juga menjadi kajian penting di dalam kajian tasawuf atau akhlak. Secara garis besar dalam Islam, niat itu mempunyai 3 macam. Pertama adalah niat kaitan dengan ibadah mahdhah, yaitu diposisikan ibadah. Itulah yang dibahas oleh fikih. Jadi ketika kita melaksanakan salat, kita berniat salat Jumat atau salat yang lain. Kalau pada jam 4:30 umpamanya subuh kita melakukan salat 2 rakaat, maka itu bisa macam-macam yang menentukan niatnya. Bisa salat subuh karena sudah waktu subuh, bisa qobliyah subuh karena masih bisa rakaatil fajar, bisa juga tahiyatul masjid karena masuk masjid, bisa juga syukrul wudu karena habis wudu, atau salat istikharah 2 rakaat. Artinya, kalau seorang sudah melaksanakan salat 2 rakaat salat subuh, maka dia tidak boleh lagi salat sunat, karena sesudah subuh tidak boleh salat sunat kecuali
sekitar 1 jam setelah itu, yaitu bagi mereka yang berdiam di masjid, namanya sholat syuruk 2 rakaat. Bagi mereka yang berdiam di masjid sampai dengan 1 jam lebih setelah subuh. Kita ambil contoh lagi tentang bagaimana niat menentukan jenis amal. Ketika kita mengeluarkan dana infak, itu bisa macam-macam. Bisa zakat, maka tentu itu harus sesuai dengan aturannya. Ada 2,5%, 5%, 10%, bahkan ada yang 20%. Sasarannya pun harus jelas, yaitu mustahik zakat. Tapi ada yang disebut infak atau sedekah. Persentasinya tidak, bisa wajib, bisa sunat, tergantung banyak faktor. Dan bisa juga wakaf, yaitu yang kita berikan itu hendaklah digunakan untuk sesuatu yang sifatnya permanen, tidak boleh konsumtif, dan seterusnya. Begitu juga ketika kita melaksanakan saum. Melaksanakan saum bisa kita melaksanakan qadha, bisa melakukan kifarat karena kita melakukan pelanggaran-pelanggaran tertentu yang diharuskan saum, atau mungkin kita saum nadar, atau kita saum sunat. Ini adalah niat menentukan jenis ibadah. Yang kedua ada niat menentukan status hukum. Biasanya dikaji dalam ilmu usul fikih, yaitu sesuatu yang tidak diatur oleh agama status hukumnya karena mungkin menyangkut budaya seperti yang disebut sunnah ghairu tasyri', perbuatan Nabi yang menyangkut budaya tidak berkaitan dengan ibadah mahdhah, maka itu status hukumnya tergantung niat kita. Niat kita kalau baik bisa dapat pahala, bisa wajib, bisa sunat, tapi kalau niatnya tidak baik bisa dosa, bisa haram. Kecuali tentu saja sesuatu perbuatan yang memang sudah ditetapkan statusnya haram, maka itu tidak bisa berubah karena niat. Tapi perubahan itu hanyalah untuk sesuatu perbuatan yang memang tidak diatur secara eksplisit dalam Quran dan As-Sunnah. Bagaimana hukumnya kita memakai baju model Arab? Tidak ada ketentuannya. Kembali kepada niat. Niatnya baik jadi baik, niatnya tidak baik menjadi tidak baik, dan seterusnya. Inilah yang oleh Nabi dinyatakan ketika memberikan komentar tentang panen kurma waktu itu, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Nah, yang ketiga ini yang harus selalu menjadi perhatian kita. Niat itu menentukan kualitas pahala. Tertinggi namanya ikhlas, dan terendah, terjelek adalah riya. Riya dan ikhlas adalah amalan batin. Kita hanya bisa menilai diri kita dan tidak bisa menilai orang lain. Karena sering-sering sesuatu perbuatan yang kita nilai itu adalah riya, tapi sebetulnya karena syiar, karena dakwah, karena keteladanan, karena contoh, atau sesuatu yang memang sangat diperlukan. Tapi keikhlasan ini menjadi sangat penting. Islam, Quran dalam hal ini dan sunnah Rasulullah SAW memberikan pesan-pesan tentang betapa pentingnya keikhlasan di dalam beramal. Ria, yaitu tidak ikhlas itu oleh Nabi dinyatakan sebagai musyrik kecil. Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Ada sesuatu yang paling aku takuti menimpa kepada umatku kelak, yaitu musyrik kecil. Ketika Nabi ditanya apa itu musyrik kecil, Nabi menyatakan yaitu ar-riya. Riya ingin dilihat atau sum'ah ingin didengar, yaitu ingin mendapatkan penghargaan dari manusia. Mudah diucapkan tapi sering-sering sulit kita amalkan. Karena iblis kalau tidak berhasil dia menggoda seseorang untuk tidak melaksanakan amal kebaikan, maka ia akan menggoda lakukan amal kebaikan tapi tidak ikhlas. Akhirnya yang bersangkutan tidak mendapat nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu menjaga keikhlasan, melatih keikhlasan. Karena keikhlasan itu tidak menentukan kualitas amal kita dan menentukan juga pahala dari setiap amal yang kita lakukan. Ada satu peristiwa yang menarik. Di zaman Nabi dalam sebuah perang ada seorang yang kemudian berani dia maju ke depan, kemudian menghadapi lawan, tapi kemudian gugur. Para sahabat memberikan komentar, orang gugur sebagai syuhada, meninggal dunia karena terbunuh ketika membela agama. Tapi Nabi segera memberikan komentar, tidak, itulah orang yang mati konyol. Nah, para sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah SAW? Rasul menjelaskan bahwa dia melaksanakan perang berhadapan dengan lawan tidak mengharap ridha Allah, tapi karena mengharapkan pujian dari seseorang.
Contoh yang sangat ekstrim. Para sahabat meneliti apa sebabnya. Ternyata orang yang gugur itu adalah meninggal dunia bukan dibunuh oleh lawan, tapi dia bunuh diri karena dia tidak tahan menerima rasa sakit dari senjata lawan. Ia bunuh diri. Ternyata dia berangkat ke medan pertempuran bukan mengharap ridha Allah, tapi ingin mendapatkan penghargaan dan pujian dari seseorang yang akan dijadikan mertua di dalam kehidupannya. Bahaya ria. Ria bisa menghancurkan segala amal. Mari kita berlatih untuk tidak kecewa ketika kita tidak dipuji. Jangan tersinggung karena kita nggak dihargai. Tidak boleh pun juga marah karena kita nggak mendapatkan pelayanan yang baik. Lebih baik serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas dalam beramal adalah kunci kenikmatan di dalam hidup. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita untuk selalu ikhlas di dalam melaksanakan semua amal perbuatan kita. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahaladzim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jamaah Jumat yang kami hormati, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ma'un, yaitu orang-orang yang sholat celaka. Kenapa orang yang sholat celaka? Karena yura'un, karena sholatnya sholat ria, sholatnya ingin populer, sholatnya adalah ingin mendapatkan pujian. Wa na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh, sering disebutnya sebagai riyadhah, pelatihan untuk mendidik diri kita selalu ikhlas, yaitu dengan zikir-zikir yang maksur. Zikir yang kita ucapkan secara rutin ba'da salat atau di luar atau di waktu lain, di dalamnya ada muatan melatih diri supaya ikhlas. Ketika kita membaca Allahu Akbar, harus ada perasaan yang maha besar hanya Allah. Kita ini tidak boleh takabur. Ketika kita menyatakan astagfirullah, kita harus merasakan kita ini banyak dosa. Tidak baik kalau kita menyatakan astagfirullah tapi ada perasaan kita tidak berdosa. Ketika kita menyatakan alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah, maka pada hati kita ada semacam perasaan namanya mempersetankan keinginan segala pujian. Karena puji adalah semuanya kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bahasa santri, al-lil istighraq, mencakup semua puji hanya kepunyaan Allah. Kita tidak ada hak kalau orang lain memuji, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga ketika kita menyatakan Allahu Akbar, tidak hanya diucapkan tapi di dalamnya ada muatan pendidikan, yaitu sekali lagi yang maha besar hanya Allah. Begitu juga kalimat-kalimat lain, zikir-zikir yang maksur, ada hikmah di dalamnya membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit tidak ikhlas, penyakit-penyakit kesombongan, dan penyakit-penyakit merasa tidak berdosa. Jamaah yang berbahagia, kita sering menyatakan, bahkan oleh beberapa ulama dijadikan sebagai doa iftitah waktu sholat, itu untuk menunjukkan pernyataan tentang keikhlasan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam. Dalam segala kehidupan, marilah kita kawal dengan keikhlasan. Ketika kita makan, awali dengan atas nama Allah. Ketika mengakhiri sesuatu yang baik, kita juga puji Allah, alhamdulillah. Ketika kita sedikit kecewa, nyatakan Masya Allah. Ketika kita ada rasa takut juga, la haula wa la quwata illa billah. Sekali lagi, bukan hanya diucapkan dalam bibir, tapi hendaklah dihayati sampai kita kepada tingkat puncak daripada kenikmatan beriman yang disebutkan dalam hadis, yaitu ihsan, yaitu kita harus mampu menyembah Allah seolah-olah melihat Allah. Dan yang kedua, dimanapun kita berada, kita harus selalu sadar
Ada rasa malu karena kita yakin Allah selalu melihat kita. Puncak daripada keimanan, keislaman adalah keikhlasan dan ihsan. Seorang sufi wanita yang terkenal, walaupun beliau mendapatkan kritik dari para ulama, yaitu Maria Al-Qibtiyah. Ia mengemas keikhlasannya itu adalah dengan jalan ajaran tentang cinta. Ketika berdoa, ia menyatakan, Tuhan, seandainya saya menyembahmu karena saya mengharapkan sorgamu, haramkan sorga untukku, karena berarti saya menyembahmu bukan mengharapkanmu, mengharap ridhomu, tapi mengharap makhlukmu, yaitu sorga. Tuhan, kalau saya menyembahmu karena saya takut masuk nerakamu, neraka milikmu, aku juga milikmu. Siapa yang menghalangi aku dimasukkan ke dalam nerakamu, karena aku tidak merasa memiliki diriku. Contoh ini memberikan ihsan dan keikhlasan, tetapi para ulama menyatakan tidak etis berdoa seperti itu. Doa yang terbaik tetap adalah doa yaitu yang biasa kita baca dalam Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Mudah-mudahan kita bisa mencapai tingkat keikhlasan dan ihsan di dalam hidup kita, yaitu ibadah, merasa nikmat karena merasa melihat Allah. Dimanapun kita berada, selalu malu kalau berbuat salah karena Allah melihat kita. Dan yang ketiga, dalam segala sikap hidup kita, kita selalu memilih semangat kompetitif, meninggalkan kezaliman, bahkan meningkatkan dari keadilan sampai kepada yang disebut sabiqum bil khairat, semangat kompetitif dalam ketakwaan yang disebut muhsin, diambil dari kata-kata ihsan tadi. Sesungguhnya Allah sangat mencintai hamba-hambanya yang selalu ikhlas dan memiliki semangat ihsan. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ansur Islam wal muslimin wakhdhul man khadhala al Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin wansur ikhwanana fi biladihim. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin.